Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Robiatul Adawiyah dan teman-teman semuanya? Semoga semuanya selalu Allah beri kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami memohon izin kepada Ibu dosen Ibu Dr. Robiatul Adawiyah dan teman-teman semuanya, karena pada hari ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Produk Supervisi Pendidikan. Nah, anggota kami terdiri dari yang pertama ada Ade Sukmawati, Afina Yasmin, Firman Syahla Haji, dan saya sendiri yaitu Tiffany Amanda Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Pada saat ini, pendidikan untuk semua atau education for all akan menjadi dambaan setiap orang. Pendidikan seutuhnya atau holistic education akan banyak dibicarakan. Manusia akan sadar bahwa hidup ini membutuhkan belajar. Untuk memperoleh pengalaman berarti menemukan kemanusiaannya. Orang yang belajar memerlukan bantuan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran mendambakan orang yang mampu mendapat bantuan atau assisting, mendapat support atau supporting, dan diajak untuk tukar-menukar pendapat atau sharing. Di bidang pendidikan dan pengajaran diperlukan orang atau supervisor yang dapat berdialog serta membantu pertumbuhan pribadi dan profesi guru agar setiap orang mengalami peningkatan pribadi dan profesi. Berbagai usaha perbaikan dan peningkatan kualitas guru melalui baik lembaga pendidikan maupun melalui penataran pendidikan dan latihan. Semua usaha itu mengarah kepada pengadaan tenaga guru yang profesional. Kedua, jabatan guru diumpamakan dengan sebatang pohon buah-buahan. Pohon itu tidak akan berbuah lebat bila akar induk pohon itu tidak menyerap zat-zat makanan yang berguna bagi pertumbuhan pohon itu. Pohon itu tidak akan berbuah dan menghasilkan buah yang berlebat dan bermutu tinggi. Lanjut, begitu juga dengan jabatan guru yang perlu bertumbuh dan berkembang. Setiap guru perlu menyadari bahwa pertumbuhan dan pengembangan profesi adalah suatu kondisio sine qua non. Itulah sebabnya setiap guru harus belajar terus-menerus, membaca informasi yang paling baru, mengembangkan ide-ide yang kreatif. Gairah dan semangat kerja yang tinggi memungkinkan guru dapat menciptakan situasi belajar mengajar yang menyenangkan peserta didik. Artinya, guru seperti tanah yang gembur dan subur, sedangkan peserta didik seperti benih yang berkualitas dan berkemampuan untuk bertumbuh. Itulah sebabnya diperlukan usaha mengembangkan sumber daya pendidikan, khusus sumber daya manusia, salah satunya ialah tenaga guru. B. Perlunya supervisi pengembangan sumber daya guru. Perlunya pengembangan sumber daya guru dapat didekati dari dua sudut pandang. Pertumbuhan dari dalam diri guru itu sendiri. Dalam diri guru itu ada sesuatu kekuatan untuk perkembangan suatu elemen vital atau tenaga hidup atau vitalitas hidup. Dorongan asasi terungkap dalam daya berpikir abstrak, imajinatif, dan kreatif, serta komitmen dan kepedulian. Kebanyakan dorongan ini sulit ditampakkan pada seorang dalam memilih menjadi guru. Pertumbuhan karena ditantang oleh faktor-faktor eksternal yang kadangkala menjadi faktor pendorong, tapi seringkali menjadi kendala bagi guru dalam melakukan tugas didiknya. Sebenarnya, perlunya bantuan supervisi terhadap guru berakar mendalam dalam kehidupan bermasyarakat. Swaringen mengungkapkan latar belakang perlunya supervisi terhadap guru berakar mendalam dalam kebutuhan real masyarakat. Ia menyebutkan sejumlah latar belakang sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang kultural. Yang kedua, latar belakang filsafat. Yang ketiga, latar belakang psikologis. Yang keempat, latar belakang sosial. Yang kelima, latar belakang sosiologis. Yang keenam, latar belakang pertumbuhan jabatan. Kemudian yang ketiga yaitu hal yang harus ditingkatkan dan dikembangkan. Sejarah supervisi di negara maju seperti Amerika, mula-mula supervisi diarahkan untuk memperbaiki pengajaran.
Perbaikan pengajaran harus dimulai dengan pembinaan dan pengembangan kurikulum yang menjadi sumber materi sajian pelajaran. Kemudian, supervisi diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusia. Dalam hal ini, potensi manusia yaitu guru-guru. Jadi, yang perlu ditingkatkan adalah potensi sumber daya guru, baik yang bersifat personal maupun yang bersifat profesional. Beberapa usaha guru dalam membantu pertumbuhan dan pengembangan profesi antara lain: yang pertama, selalu belajar dan mengembangkan dorongan ingin tahu. Yang kedua, selalu ada kesediaan untuk memperoleh pengetahuan dan informasi yang baru. Yang ketiga, selalu peka dan peduli terhadap tuntutan kemanusiaan dan kepekaan sosial sehingga dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitarnya. Dan yang terakhir, menumbuhkan minat dan gairah terhadap tugas mengajar. Selanjutnya, supervisi ini dapat dilaksanakan oleh kepala sekolah yang berperan sebagai supervisor. Tetapi dalam sistem organisasi pendidikan modern, diperlukan supervisor khusus yang lebih independen dan dapat meningkatkan objektivitas dalam pembinaan dan pelaksanaan tugasnya. Jika supervisi dilaksanakan oleh kepala sekolah, maka ia harus mampu melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan, yakni guru. Pengawasan dan pengendalian ini merupakan kontrol agar kegiatan pendidikan di sekolah terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dan pengendalian juga merupakan tindakan preventif untuk mencegah agar para tenaga kependidikan, yaitu guru, tidak melakukan penyimpangan dan lebih berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya. Baik teman-teman semuanya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.